Kali ini kita bersama teman-teman Gulat-gulat squad. tim 19 GSM. Nah, pagi ini teman-teman saya udah bareng Pak De Nuredi. Selamat pagi Pak De. Selamat pagi yang sedang sakit gigi. Pak De. Nah, eta keur pundung nu diharap. Oh, kenapa emang? Iya. Oh, dia nggak mau diganggu sama kita. Tuh. Tuh, aduh. Kok pada ngelendurin kita semua sih? Astagfirullahaladzim, kalian gitu banget sih. Cemburu. Ya udah, kita ngobrol aja sama Pak De lah ya. Pak De, kita nih ada di Rembang nih. Bener di Rembang. Di Rembang ya. Dalam rangka apa nih Pak De di Rembang? Dalam rangka jalan-jalan kondangan ke tempatnya saudara kita Bu Ekor ini. Yes, hari ini. Dan ini juga jadi momen ketemu pegiat ya, teman-teman GSM ya Pak De ya. Kita manfaatkan momen-momen seperti ini untuk temu darat. Ya. Terus juga kita mau ngadain ini Pak De di GSM itu apa ya? Lumbung pengetahuan ya. Betul, lumbung pengetahuan. Dan Dari lumbung pengetahuan itu bisa terbentuk ketika ada kumpul-kumpul seperti ini. namanya ngegosip ya. Ngegosip. Ngobrolin aja. Sip. Apa aja kita obrolin. Betul. Nah, Pak De, kalau Rembang sendiri ada apa ya Pak? Ada kesan apa di kota ini Pak De? Rembang itu adalah kota tua. Kota tua itu terbentuk jauh sebelum pada saat Mataram Islam. Ya, dari Sultan Hadiwijaya, Daratan Pajang itu sudah jadi pemukiman lama. Dan Rembang itu adalah pemukiman para imigran Cina sudah sejak zaman itu ya. Nah, itu ada apa? Di kota Lasem. Lasem itu adalah tempat berkumpulnya orang-orang Cina. Padahal sampai sekarang di Lasem itu juga ada perkampungan Cina yang dibentuk sebagai Tiongkok kecil. Oh. Little Tiongkok. Masih ada sekarang perkampungan itu? Masih ada. Sekarang malah dilestarikan sebagai destinasi. Oh, tapi Pak De, kalau Rembang itu sebenarnya dalam kontribusi dia masyarakat Rembang ya, kontribusi mereka dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia itu ada nggak Pak De? Salah satunya adalah Rembang itu sebagai tempat meninggalnya R.A. Kartini. Kalau di sejarah kan kita mengenal bahwa R.A. Kita di sini aja Pak De. R.A. Kartini itu meninggal karena apa ya? Karena melahirkan. Ya. Padahal itu kalau ditelusur ya sama seperti saat ini. Ketika para aktivis itu bergerak, ya tidak sesuai dengan sejalan dengan penguasa, maka dia akan di-gradel, dianggap teroris ya. Iya. Kalau dilihat di kenyataannya R.A. Kartini juga meninggalnya seperti itu. Jadi ketika dia melahirkan itu ada konspirasi dari diduga seperti itu. Oh, jadi Rembang ini sebenarnya Rembang itu tempat tinggalnya Raden Ajeng Kartini. Iya, tempat tinggalnya R.A. Kartini setelah tempat perjuangannya juga. Wow. Berarti ini dia banyak menulis surat-surat yang dikirim ke JHA Bendanom itu sudah tinggal di Rembang. Oh, karena beliau seorang istri Bupati Rembang gitu? Iya. Dia diperistri oleh Bupati Rembang, tapi bukan istri yang pertama. R.A. Kartini itu sudah istri ketiga. Istri ketiga Pak De? Iya. Allah, tak kira istri kedua. Oh gitu. Tapi yang aku tahu sih sebenarnya Raden Ajeng Kartini itu asalnya dari Jepara. Betul nggak Pak De? Kartini kelahiran Jepara. Kelahiran Jepara dan menghabiskan hidupnya di Rembang gitu ya. Iya. Perjuangan dan lain sebagainya. Wah, berarti Rembang ini memang kontribusinya sangat besar sekali ya Pak De ya.
bagi pergerakan terutama emansipasi wanita ya gitu. Nah kalau misalkan kita ambil ke nilai-nilai GSM gitu Pak De, yang di apa ya perjuangkan oleh Raden Ajeng Kartini itu kira-kira apa ya Pak De? Kalau menurut saya pertama kesederhanaan, dan yang kedua adalah berjalan apa adanya, dan tidak melawan kehendak semesta maupun kehendak penguasa. Berjalan sesuai dengan kemerdekaannya. Tapi berarti pada perjuangan Raden Ajeng Kartini itu kan berawal dari kegelisahan ya? Bener nggak? Kegelisahan wanita. Berawal dari RA Kartini ketika dia nyantri di tempatnya Kiai Soleh Darat, itu juga terbersit kegelisahan di mana ada perbedaan diskriminasi perlakuan antara santri laki-laki, santri lanang, dan santri perempuan. Iya. Dari situlah pemikiran Kartini tentang kesetaraan perempuan dalam mendapatkan hak-hak pendidikan itu muncul ya Pak De ya. Nah, bisa kita tarik di komunitas gerakan sekolah menyenangkan juga, karena GSM kan basicnya komunitas dan akar rumput ya Pak. Komunitas, akar rumput, orang-orang kecil yang berpemikirannya sederhana. Ya, yang punya keresahan gitu kan, sama seperti Raden Ajeng Kartini. Dan universal, betul. Punya nilai-nilai yang ingin diperjuangkan bersama atau universal gitu. Jadi ya perjuangan itu bisa kita perjuangkan dari hal-hal yang kecil gitu ya Pak De ya. Dari hal-hal yang kecil, dari yang sederhana, dari keseharian. Nah ini satu pertanyaan yang aku tuh penasaran banget sama Pak De. Apa? Pak De tuh segala ilmu tahu. Kalau ngomong di GSM tuh banyak filsafatnya, bacaannya banyak. Apa sih yang Pak De baca Pak De? Buku-buku klasik, buku-buku filsafat itu saya punya beberapa koleksi. Kemudian yang saya lebih suka adalah buku bacaan anak-anak sekolah dasar itu, yang kalau dulu kan yang diterbitkan oleh Balai Pustaka kiriman itu, ya itu kalau dulu buku dropping dari pemerintah itu selalu habis saya baca semua. Iya betul. Iya, soalnya enak dibacanya juga karena tuh nggak ada lagi bahan bacaan ya Pak De ya dulu ya. Gitu. Nah, terakhir yang buku yang Pak De baca apa judulnya? Terakhir yang baru saya dapat adalah psikologi gelap, dark skill. Wow, apa itu? Bahas tentang apa tuh? Udah selesai belum? Belum, baru 2/3. Itu tentang ilmu kejiwaan manusia yang terjadi sehari-hari, dan itu hal-hal sederhana yang berlaku pada setiap orang. Bahasanya pantesan Pak De itu kalau ngomong tuh segala hal-hal yang rumit, segala hal-hal yang nggak bisa kepikiran disederhanakan sama Pak De tuh. Sebetulnya semua hal itu sederhana, cuma diri orang itu yang membuat rumit itu pemikiran kita, persepsi kita yang membuatnya jadi rumit. Sehingga kalau persepsi kita rumit, jadi kita susah sendiri ya Pak De ya. Betul. Wah, mesti dibaca nih bukunya nih. Nah Pak De, ada pesan nggak buat teman-teman pegiat GSM Pak De? Kita udah jalan jauh soalnya. Kalau ingin berjalan jauh, ya jalanlah bareng-bareng bersama-sama. Tapi kalau ingin jalan cepat, silahkan jalan sendirian aja. Cie, terima kasih Pak De. Sehat selalu. Amin. Dari Rembang, kita pamit. Dadah.